Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya atas nama Aurel Gentiboro, Stambuk A241-19037. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang difraksi Fraunhofer, praktikum gelombang dan optik. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, memahami prinsip terjadinya difraksi Fraunhofer. Yang kedua, menentukan panjang gelombang suatu sumber cahaya. Adapun alat dan bahan pada percobaan ini yaitu layar pengamat yang berfungsi sebagai tempat pola yang dihasilkan dari cahaya laser. Yang kedua, laser yang berfungsi sebagai sumber cahaya yang akan diamati. Yang ketiga, mistar logam yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur jarak pada percobaan. Yang keempat, bangku optik yang berfungsi sebagai tempat benda untuk meletakkan pegangan lensa. Difraksi Fraunhofer terjadi apabila sinar-sinar terdifraksi dianggap sejajar, di mana sumber cahaya dan layar berada pada jarak tak hingga dari celah difraksi. Difraksi Fraunhofer adalah kasus khusus dari difraksi Fresnel dan jauh lebih mudah dianalisis secara teoretik. Difraksi adalah penyebaran atau pembolokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Gejala difraksi terjadi akibat dari gelombang yang terdistorsi oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dengan panjang gelombang dari gelombang datang. Pola difraksi akan semakin jelas apabila ukuran dari penghalang itu mendekati panjang gelombang dari gelombang datang. Penghalang tersebut dapat berubah celah persegi maupun celah lingkaran. Difraksi merupakan fenomena penting yang membedakan gelombang dari partikel. Difraksi merupakan pembelokan di sekitar sudut yang terjadi apabila sebagian muka gelombang dipotong suatu penghalang. Hasil pola gelombang dapat dihitung dengan memperlakukan setiap titik pada muka gelombang asal sumber titik. Hal ini sesuai dengan prinsip Huygens-Fresnel. Gejala difraksi diungkapkan pertama kali oleh Francisco Grimaldi. Baik Newton maupun Huygens, keduanya sudah mengenal fenomena ini. Newton tidak menerima kebenaran teori gelombang cahaya karena fenomena difraksi. Sedangkan Huygens tidak mempercayai difraksi walaupun ia yakin akan kebenaran teori gelombang cahaya. Menurut pendapatnya, gelombang sekunder hanya efektif pada titik-titik singgung dengan selubung saja, sehingga tidak memungkinkan terjadi difraksi. Hal ini bisa dilihat dari ungkapannya yaitu, dan jika kita melalui alasan mengapa cahaya hanya merambat dalam garis lurus sedemikian rupa sehingga ia hanya menerangi benda atau objek bila lintasan dari sumber cahaya ke benda sepanjang garis itu terbuka. Jika sebuah gelombang melewati sebuah celah atau sisi dari sebuah bukaan, maka gelombang itu akan menyebar dalam daerah yang terhalang dari sinar. Gejala itu disebut difraksi. Penyimpangan arah cahaya ini dijelaskan oleh Huygens dengan aturan bahwa setiap titik pada muka gelombang dapat dianggap
Gejala itu disebut difraksi. Penyimpangan arah cahaya ini dijelaskan oleh Huygens dengan aturan bahwa setiap titik pada muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang yang baru disebut gelombang sekunder sferis dengan frekuensi yang sama dengan gelombang primer. Difraksi teramati bila sebuah gelombang terhalang oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dengan panjang gelombang dari gelombang datang. Gelombang terdifraksi tersebut dapat diamati dengan sebuah layar yang diletakkan pada jarak tertentu dari layar tersebut. Demikian pemaparan materi difraksi Fraunhofer, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.